Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kita di sini berada di halaman SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap. Semangat dan selamat datang kepada seluruh peserta didik kelas 7 dan tetap semangat yang kelas 8. Kita akan mengikuti program sekolah yang untuk mengawali KBM tahun ajaran baru 2020-2021 dengan tajuk Virtual School Orientation Program. Oke teman-teman semuanya, yang belum mandi silahkan mandi dulu, baru kemudian nanti mengikuti sajian hari ini. Nah, untuk kali ini mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti daring dari program sekolah ini. Apa sih Virtual Orientation Program ini? Nah, ini akan kita ikuti bersama bagaimana kita mengenal sekolah sesuai dengan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Ternyata kita harus menahan diri untuk KBM dari rumah. Pasti semuanya kecewa kan? Pasti semuanya tidak sabar untuk masuk sekolah, untuk tidur di asrama bersama teman-teman yang lain. Tapi apa boleh buat, kita harus tetap bersabar dan terus berdoa semoga masa pandemi ini segera selesai. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan berusaha serius dan fokus mengikuti program pengenalan sekolah dari SMP IT Buah Hati. Sudah siap? Nah, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, ketika kamu mau mengikuti daring, jangan lupa. 1, semuanya berawal dari niat yang ikhlas. Ya, niat yang ikhlas diawali dengan apa? Teman-teman sudah meniatkan dari diri kita masing-masing. Jangan sampai mengikuti daring kamu belum mandi. Jangan sampai kamu mengikuti daring masih acak-acakan rambutnya. Jangan sampai kamu mengikuti daring masih ada kotoran-kotoran yang menempel di tubuhmu. Jadi sebelum mengikuti daring harus diingat, jangan sampai kita tidak ada persiapan niat dalam diri kita. Nah, sehingga kamu akan mendapatkan nih calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon leader, kamu semuanya nanti pasti akan menjadi orang-orang hebat, sehingga kehebatan, kepemimpinan itu harus didapatkan dengan meniatkan yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Dari apa? Keikhlasan kita tunjukkan yuk. Kita tunjukkan dalam keseriusan kita. Pagi mau mengikuti program Virtual School Orientation Program ini dengan sudah mandi dulu, berwudu, kemudian sholat duha, dan jangan lupa sarapan dulu supaya kita bisa fokus dan tidak lemes ketika mengikuti daring. Nah, dengan niat itu maka keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan akan langgeng dan kita nanti akan aman dengan ilmu yang kita dapatkan. Tidak ada yang hilang, memori kita kuat sehingga adik-adik bisa mendapatkan manfaat ilmu ini sampai sepanjang hayat. Meskipun sudah lulus dari SMP IT, meskipun sudah lulus dari SMA. Ilmu yang kita dapatkan termemori dengan baik. Nah, yang kedua apa adik-adik? Yang kedua, bagaimana kita mengikuti prosedur yang sudah diberikan oleh guru. Nah, yang pertama prosedur jadwal. Nah, kita sudah diberikan jadwal dari sekolah. Jadwal hari ini kita MPLS materinya ini. Jadwal hari ini kita daring mapelnya ini. Nah, kita ikuti jadwal yang sudah diberikan Pak Guru dan Bu Guru. Jangan sampai kemudian kita males-malesan. Cuman daring ini. Nggak enak lah pembelajaran nggak ketemu gurunya. Apa yang harus kita ingat? Ikhlas supaya ilmu kita jadi berkah. Tanpa keberkahan sebuah ilmu itu hanya seperti anai-anai atau seperti debu-debu yang berterbangan. Kita nggak pengen kan punya ilmu sudah capek-capek, sudah menghabiskan pulsa, menghabiskan kuota, tapi ternyata ilmu itu nggak ada yang menempel. Nah, ini yang harus kita ingat ketika kita itu sedang males, sedang gabut, nggak jelas gitulah gitu ya, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang optimal. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mengikuti prosedur Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru pasti akan memandu dari
jarak jauh. Karena kita pakai virtual, pakai daring, maka Bapak Ibu guru juga mengarahkan dengan daringnya. Ayo anak-anak, kita buka Google Classroom-nya, kita buka bagaimana kita pembelajaran membuat grup WA, bagaimana kita harus membuka channel YouTube yang sudah alamatnya dikirim. Nah, penuhi prosedur-prosedur itu supaya kita tidak hilang jejak apa yang tadi Bu Guru dan Pak Guru sampaikan 1, 2, 3, ini kita ikuti prosedurnya. Nah, jangan menyepelekan, Pak Guru ini nggak enak kalau ngajar. Adik-adik harus ingat, kesabaran dalam menuntut ilmu, keikhlasan dalam menuntut ilmu, ini adalah kunci utama untuk kehebatan adik-adik semua, untuk kesuksesan adik-adik semua. Sehingga jangan lupa untuk selalu membersamakan keikhlasan dan niat yang baik untuk menuntut ilmu. Jangan pernah mempunyai prasangka-prasangka, karena ini akan menghambat. Jadi hafalannya hilang semua, jadi ilmunya nggak ada yang manfaat, mengerjakan soal juga tidak bisa. Ini karena apa? Karena adik-adik udah nggak semangat dulu, adik-adik sudah tidak ada keikhlasan dalam menuntut ilmu. Nah, setelah kita mengikuti prosedur guru, bagaimana? Yang ketiga ini adalah menuntaskan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, ada yang Bapak Ibu guru kan pasti akan setelah kita belajar, setelah kita menyimak materi, pasti ada tugas-tugas. Nah, bagaimana kita itu menuntaskan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru? Jangan pernah menunda. No. Artinya apa? Ketika kamu menunda, pasti nanti akan ada tumpukan-tumpukan tugas yang akhirnya kamu males melihat sekian banyak tugas yang kamu tunda, melihat sekian banyak soal yang harus kamu kerjakan, melihat sekian banyak prosedur yang kamu tinggalkan, akhirnya apa? Males dan tidak ada tugas yang kamu selesaikan. Gitu kan? Jadi sehingga semua tugas yang Bapak Ibu guru sampaikan, saat itu kamu diberikan waktu, maka selesaikan itu. Itu namanya anak yang hebat, pemimpin yang keren. Sehingga nanti kamu akan betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab terhadap KBM daring. Meskipun santai, tapi kamu tetap ikhlas dan serius. Meskipun di rumah bisa sambil ngemil, bisa sambil rebahan, tapi tugas-tugasmu tidak ada yang tertunda. Nah, ini yang harus kamu pahami. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir adalah bagaimana kamu melaporkan. Nah, ini yang sangat urgent, karena kamu seolah-olah tugasnya udah selesai, tapi lupa untuk lapor sama Pak Guru Bu Guru. Maksud kan, karena Pak Guru Bu Guru itu tidak hanya punya satu murid aja. Pak Guru Bu Guru itu mengampu banyak murid, sehingga semua harus dilaporkan ketika sudah selesai. Barangkali tugasnya ada sekian mapel, ada sekian tugas, jadi semuanya terlaporkan dengan baik. Dan jangan lupa untuk aktif bertanya. Tanya pada siapa? Sama orang tua boleh, sama Pak Guru Bu Guru boleh, dengan chat langsung, dengan komunikasi langsung, atau kemudian nanti kalau misalnya kamu kenal dengan tetangga yang bisa dengan tugasmu itu, bisa dilibatkan juga. Artinya apa? Jangan stres, jangan mudah terhalangi oleh kegalauan dalam hati kamu. Dalam mengerjakan tugas pasti kan ada kesulitan, ada kebingungan. Ini maksudnya gimana? Segera kalau perlu telepon Pak Guru Bu Guru, silahkan telepon. Kalau cukup dengan chatting atau dengan komunikasi pribadi, itu juga sangat memungkinkan. Atau kalau kita harus ketemu dengan ke rumah Pak Guru Bu Guru boleh nggak? Silakan, kalau itu Pak Guru Bu Guru mengizinkan, sangat mudah untuk dihubungi, oke, nggak masalah gitu. Adik-adik jangan pernah berputus asa ketika mendapatkan kesulitan dalam pembelajaran daring ini, sehingga kamu akhirnya semangat terus untuk mendapatkan atau mengikuti daring yang selanjutnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Apa tadi? Harus diingat ya, niat yang ikhlas, ikuti prosedur guru, kemudian menuntaskan pekerjaan atau tugasnya. Yang terakhir adalah melaporkan. Setiap kesulitan
bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tetap semangat, kalian adalah calon leader bangsa ini, kalian adalah calon pemimpin bangsa ini, maka tidak ada putus asa, tidak ada godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kamu semuanya. Nah, untuk itu marilah kita berdoa sekuat-kuatnya supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa belajar tatap muka, ketemu Bapak Ibu guru, bersama-sama belajar dengan teman-temannya. Jangan lupa ya, kuatkan doa. Semoga Agustus segera berakhir dan September kita bisa mengikuti KBM sebagaimana sekolah pada umumnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.